Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi la yu'lir rijati bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa ja'aluna min hisbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa yahsyurna fi zumratihim bil afiyatin wa salamatin kama pada sahabat kitab summa ila hadratil bari sallallahu alaihi nafa'ana Allah bihim bi ulumihim lahumul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hissa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa tawaddihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil akibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wala musanniful kitab rahimahullah nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal, kemarin sudah mulai masuk pada sifat wahdaniyah. Di dalam wahdaniyah kita diperintahkan untuk mengesahkan Allah. Nah, mengesahkan Allah itu mengesahkan semua apa yang menjadi keadaannya Allah, baik itu zatnya, sifatnya maupun perbuatannya. Maka disebut namanya wahdaniyah. Ada 3 bagian yang harus kamu esahkan. Mengesahkan zat, mengesahkan sifat, dan mengesahkan perbuatan. 3 bagian ini bukan berarti tauhid dibagi 3. Kita nggak mengenal tauhid dibagi 3, nggak. Yang disebut mengesahkan Tuhan itu ya kamu harus mensucikan apa yang kamu yakini tentang Allah dalam 3 hal itu. Kalau ini nggak bisa meyakini 3 hal itu, maka kamu nggak disebut sebagai orang yang mengesahkan Allah. Mengesahkan zatnya, mengesahkan sifatnya, dan mengesahkan perbuatannya. Karena di dalam mengenal Allah, Allah itu sudah sempurna. Di dalamnya ada zatnya yang kita kenal, ada sifat yang kita kenal, dan ada perbuatan yang kita kenal. Maka ketika kita disebut mengesahkan Tuhan, maknanya berarti mengesahkan zat, mengesahkan sifat, dan mengesahkan perbuatannya.
Udah kita bahas kemarin zat yang esa, artinya zat yang pada zatnya Allah tidak tersusun-susun pada beberapa zat. Nggak ada bagian-bagian zat Allah, nggak ada zat Allah ya tunggal, zat Allah ya esa, satu. Kemudian zat Allah tidak ada yang menyamai. Kalau nggak bisa menghilangkan dua ini, berarti kamu belum mengesakan zatnya Allah. Tidak tersusun-susun dari beberapa zat dan tidak ada zat lain yang menyamai. Mengesahkan sifat Allah maknanya tidak ada pada zatnya Allah sifat yang sama. Semua sifatnya Allah esa. Kudratnya esa, iradahnya esa, ilmunya esa, kalamnya esa, samanya esa, basornya esa. Semua zat Allah esa. Semua sifat-sifat Allah esa. Kemudian tidak ada sifat lain yang menyamai dengan sifatnya Allah. Kalau ada sifat lain yang menyamai dengan sifat Allah, berarti sifat Allah nggak esa. Kalau ada pada dirinya Allah sifat yang sama, berarti sifat Allah nggak esa. Jadi untuk mengatakan kita mengesakan sifat Allah harus dibersihkan, disucikan dari adanya dua hal. Pada zatnya tidak ada sifat yang sama dan tidak ada zat lain yang punya sifat seperti sifatnya Allah. Kemudian perbuatannya Allah esa, artinya nggak ada zat lain yang punya perbuatan menciptakan, atau nggak ada zat lain yang punya perbuatan dari dirinya sendiri. Yang punya perbuatan dari dirinya sendiri hanya Allah. Selainnya Allah punya perbuatan, maka perbuatannya diciptakan oleh Allah, bukan perbuatan dari dirinya sendiri. Kemudian kita masuk kepada pembuktian. Apabila ada zat lain yang menyamai dengan zatnya Allah, berarti zat lain itu juga dia punya sifat-sifat seperti sifatnya Allah. Karena dia juga jadinya apa? Tuhan juga. Andai ada zat lain yang menyamai dengan zat Allah, berarti zat itu juga Tuhan. Kalau dia juga zatnya Tuhan, berarti dia juga punya sifat-sifat seperti sifatnya Allah. Kalau Allah punya sifat 20, maka zat lain juga punya sifat 20. Kalau yang mustahil bagi Allah 20, maka zat lain juga mustahilnya 20. Sama, kenapa? Karena zatnya itu sama. Lah kalau ada zat lain yang sama dengan Allah gimana? Berarti ada dua Tuhan. Kalau ada dua Tuhan, maka alam ini tidak akan terwujud. Bagaimana kejadiannya, gimana ceritanya kok kalau dua Tuhan alam ini nggak akan wujud? Ini dituntun kita untuk bisa meyakini bahwa yang namanya Tuhan pencipta alam betul-betul harus esa. Pencipta alam betul-betul harus satu. Andai ada dua pencipta alam, maka alam ini nggak akan tercipta. Jadi kita akan dituntun hingga kita bisa meyakini bahwa saya punya keyakinan Allah itu satu, qul huwallahu ahad. Memang itu nyatanya harus begitu. Bukan, ya kan karena Qur'annya ngomongnya begitu. Oh kan karena orang tua saya nuntunnya begitu. Ini bukan karena tuntunan, bukan karena beritanya Al-Quran. Memang Tuhan itu harus satu. Andai Tuhan nggak satu, alam ini nggak akan tercipta. Apa yang jadi pembuktiannya? Maka kita dituntun. Wa innama yalzamu min wujudi ilahaini adamu wujudi syai' minal alam. Adanya dua Tuhan itu bisa sampai pada ketetapan tidak akan adanya alam yang tercipta
Li'annahuma, karena kedua Tuhan itu imma ayattafiqa ala ijadi hadal alam wa imma ayakhtalifa. Yang mungkin terjadi kalau ada dua Tuhan, kedua Tuhan itu akan saling bersepakat, saling bekerja sama di dalam menciptakan alam, atau keduanya akan saling bertentangan atau akan saling bermusuhan. Itu yang mungkin terjadi kalau ada dua Tuhan. Terus kita bahas satu-satu. Fa ini tafaqo, apabila kedua Tuhan itu, apabila andai nih ada dua Tuhan, kemudian keduanya itu saling bersepakat, saling bekerja sama untuk menciptakan alam, fala jaiza ayyujidahu, maka dua Tuhan itu tidak akan mungkin menciptakan alam kalau keduanya bekerja sama. Keduanya juga nggak akan bisa menghasilkan satu alam pun. Andai keduanya bekerja sama, satu alam pun tidak akan mungkin tercipta. Li'annahu, kenapa kok demikian? Imma ayyahsula biijadi kulli minhuma wujudul alami mustaqilun, kemungkinan yang pertama, alam tercipta dari kerja masing-masing dari Tuhan itu secara mandiri. Dua Tuhan bekerja sama. Berarti ini punya kerja menciptakan, yang satu juga punya kerja menciptakan. Kan kerja sama itu bukan satunya nganggur, bukan kan? Justru kerja sama itu dua-duanya kerja. Kalau dua-duanya kerja, artinya masing-masing punya mengeluarkan kemampuannya untuk menciptakan, yang satu juga mengeluarkan kemampuannya untuk anallahu wujudaini, maka konsekuensinya yang muncul dari alam ini harus dua alam. Nggak mungkin munculnya satu alam, karena dua-duanya mengeluarkan kemampuannya masing-masing. Kalau kiai dari dulu yang gampang gambarinya pakai ayam. Dua ayam, yang keduanya sama-sama bisa bertelur. Ini ada ayam satu bisa bertelur, ayam yang satu juga bisa bertelur. Kemudian keduanya bekerja sama untuk menghasilkan telur. Untuk menghasilkan telur, yang keluar berapa telur? Dua telur. Yang ini punya kemampuan bertelur, yang ini punya kemampuan bertelur. Yang muncul harus dua telur. Andai yang muncul satu telur, itu nggak akan mungkin bisa keduanya. Keduanya nggak mungkin bisa bekerja sama untuk mengeluarkan satu telur. Nggak mungkin. Kalau keduanya kerjasama, yang muncul harus
2 telur. Nggak mungkin muncul 1 telur. Jadi 2 Tuhan yang bekerja sama untuk bikin 1 Zaid, 1 orang, nggak bisa. Harus munculnya 2 orang. Nyatanya Nabi Adam berapa? 1. Nabi Musa berapa? 1. Nabi Isa berapa? 1. Nabi Muhammad 1. Lah, yang muncul satu Nabi ini, satu Nabi ini, berarti 1 yang muncul ini nggak mungkin hasil kerjasama dari 2. Kalau 2 Tuhan bekerja sama, harus Adamnya 2, Musanya 2, Nuhnya 2, Ibrahimnya 2, gitu dong. Karena keduanya mengeluarkan kemampuan masing-masing. Nggak mungkin munculnya cuma 1 barang, nggak mungkin. 2 ayam mengeluarkan 1 telur, itu tidak akan mungkin terjadi. Ada 2 emak, 2 ibu yang bisa melahirkan, keduanya mau melahirkan 1 bayi, bisa? Ada 2 ibu nih, Ibu Siti sama Ibu Dewi. Ini Bu Siti mau Bu Dewi ini mau melahirkan 1 anak, bisa? Nggak mungkin bisa keluar 1 anak. Yang keluar pasti 2 anak. Gambar lainnya, pulpen. Pena itu mengeluarkan 1 coretan. Kalau ada 2 pena dijejerkan, kemudian akan menghasilkan 1 coretan, bisa nggak? Yang muncul 2 coretan. Karena pena yang 1 mengeluarkan coretan, yang 1 mengeluarkan, nggak mungkin hasilnya 2 pena yang kerjasama menghasilkan 1 coretan, nggak mungkin. Hasilnya pasti 2 coretan. Jadi nggak mungkin Tuhan yang bekerja sama menghasilkan 1 coretan. Oh, 2 pulpen mau bikin huruf A, huruf A-nya ada 2. 2 pulpen mau bikin huruf B, B-nya akan ada 2. Nggak mungkin B-nya 1, nggak mungkin. Ketika kedua pulpen itu bekerja sama. Ini logika. Rasio berpikir kita menolak adanya kemungkinan 2 Tuhan yang keduanya dengan kemampuan yang sama, keduanya bekerja sama-sama, hanya mengeluarkan 1 alam, nggak mungkin. Yang keluar harus 2 alam. Kok nyatanya yang keluar 1 alam? Berarti yang menciptakan harus 1. Karena 1 ayam bisa mengeluarkan 1 telur. Jangankan 1 telur, 10 telur pun ayam itu bisa mengeluarkan. 1 emak bisa ngeluarin, jangankan 1 bayi, 10 bayi juga bisa. 1 pulpen bisa bikin ribuan coretan. Tapi kalau 2 pulpen bersamaan bikin 1 coretan saja, itu mustahil. Tidak akan mungkin terjadi. Dari sinilah akan mengatakan, andai ada 2 Tuhan, yang keduanya saling bekerja sama, ingin menciptakan 1 alam dengan kekuatannya masing-masing, itu tidak akan mungkin terjadi. Yang mungkin terjadi apa? Alamnya harus 2. Itu dong. Kenapa? Oh, masing-masingnya Tuhan, punya kemampuan masing-masing, harus masing-masing bisa memunculkan makhluknya. Kok keduanya bekerja sama pingin menghasilkan 1? Nggak bisa. Ini gambaran
cara kita berpikir menolak kalau kedua Tuhan itu dengan kemampuannya masing-masing ingin menghasilkan satu alam, maka alam yang satu itu nggak akan muncul. Yang muncul pasti dua alam. Wa innama lahu wujudu wahidun faqat. Tapi nyatanya di alam ini yang muncul cuman satu. Nabi Adamnya satu, mataharinya satu, bulannya satu, buminya satu. Ente juga satu masing-masing nih. Sidul satu, Wahab satu. Satu-satu nggak ada, dua nggak ada. Nah, dengan kemunculan yang nyata mereka munculnya satu-satu, penciptanya harus satu. Nggak mungkin penciptanya dua. Itu kemungkinan yang pertama kalau keduanya bekerja sama. Terus yang kedua, wa imma alla yahsula bi'ijadihima ila wujudu wahidin lil alami. Kemungkinan yang kedua, dari kerjasama mereka hanya tercipta satu alam. Namanya kok tercipta alamnya, yang muncul cuman satu. Maka fayalzamu anna kulla minhuma lam yujidhu. Maka konsekuensinya masing-masing dari dua Tuhan itu tidak menciptakan alam secara mandiri, bal bimusyarakatil akhori, tetapi mereka bekerja sama. Fayakunu hadzanil ilahani qad rukiba, maka keduanya merupakan dua unsur yang menyatu, yang berkumpul menjadi satu. Wajah Allah ilahan wahidan, yang keduanya menyatu menjadi satu Tuhan, kemudian menciptakan satu alam. Kemungkinan yang kedua ini. Kalau kemudian kok enggak, tetap ini dua Tuhan, tapi alamnya satu. Sudah dibuktikan kalau dua Tuhan masing-masing mengeluarkan kemampuannya, alamnya harus dua. Tapi nyatanya alamnya satu, tapi dipaksa Tuhannya dua. Berarti keduanya harus menyatu dulu, baru menciptakan satu alam. Keduanya harus menyatu menjadi satu Tuhan, baru bisa bikin satu alam. Ini kemungkinan yang kedua. Kalau tetap dipaksakan, oh yang bikin alam tetap dua Tuhan, alamnya berapa? Satu. Oh, berarti ketika menciptakan, keduanya menyatu, kemudian memunculkan satu alam. Kalau keduanya nggak menyatu gimana? Harus alamnya dua. Ketika alamnya kok satu gimana? Ya harus menyatu. Gimana coba? Kalau nggak menyatu, yang satu parkir maksudnya. Menyatu ini. Keduanya mengeluarkan kemampuannya untuk menyatu, kemudian mengeluarkan satu alam. Kemungkinan yang kedua.
Maka yunsabu ilaihi al-ijadu wala yunsabu liwahidin minhuma. Maka penciptaan itu dihasilkan, penghasilnya adalah keduanya, bukan masing-masingnya, bukan. Masing-masingnya sudah nggak bisa memakai nama dirinya sendiri. Maka penciptanya siapa? Kami berdua menyatu. Nggak bisa, oh masing-masing kami penciptanya, nggak bisa. Kalau masing-masing kami penciptanya, ciptaannya harus dua. Ketika penciptaannya satu, berarti ini penciptanya siapa? Kami menyatu menjadi satu Tuhan dan menciptakan satu alam. Hingga nggak bisa dinisbatkan pada keduanya, tapi dinisbatkan pada Tuhan yang telah menyatu tadi. Kalau bikinnya setengah-setengah, ya? Bikinnya setengah-setengah, ya? Bisa. Ya, kalau seandainya begitu gimana? Apanya? Bikinnya setengah-setengah, ini bikin setengah, ini bikin setengah, gitu. Bukan ya. Dia tidak menjadi penguasa semuanya. Saya meja, saya bikin kakinya, gitu. Lah iya. Bikin atasnya, gitu. Lah iya, berarti dia hanya menguasai sebagian alam. Dia tidak menjadi penguasa semua alam. Karena alamnya harus satu, dan harus Tuhan itulah sebagai penguasa atau penciptanya. Wala yunsabu li wahidin minhuma alal istiqlali li'annahu juz'un mujidin la mujidun mustaqillun. Maka pencipta alam tidak dapat dinisbatkan kepada salah satunya saja, karena ia adalah bagian dari pencipta, bukan menciptakan secara mandiri. Wa ilahul alam, dan Tuhannya alam ini, pencipta alam ini, innama huwa mujiduhu mustaqillun. Maka sedangkan yang disebut Tuhan adalah yang menciptakan alam secara mandiri. Id yalzamu lahu kamalul qudrati wa ghairul mustaqil yakunu ajizan muhtajan ila mu'inin. Maka pencipta alam itu harus satu yang dia punya kemampuan secara mutlak, bukan dengan butuh bantuan yang lainnya untuk menciptakan satu ciptaan. Kalau dua Tuhan tadi menyatu, berarti satu sama lain saling menyalurkan kemampuannya untuk bisa menciptakan satu alam. Berarti keduanya tidak punya kemampuan secara mutlak. Keduanya nggak punya kemampuan secara mandiri. Hanya bisa menciptakan ketika menyatu menjadi satu. Berarti keduanya lemah. Keduanya nggak punya kemampuan ketika mandiri. Ya kan? Paham nggak? Diterima nggak? Kalau punya kekurangan gitu. Hah? Yang satunya masing-masing punya kekurangan. Lah ya dong. Keduanya masing-masing nggak bisa mandiri menciptakan.
Maka untuk menghasilkan dia harus menyatu. Ketika menyatu bisa menghasilkan satu ciptaan. Ketika menyatu berarti keduanya apa? Saling menolong. Ketika saling menolong berarti dia nggak punya kemampuan ketika mandiri. Ketika mandiri kemampuannya nggak bisa menciptakan. Ketika dia bersatu baru punya kemampuan yang lengkap. Maka kemampuan lengkap itu ketika keduanya saling bekerja sama atau saling tolong. Maka itu bukan Tuhan. Tuhan itu yang dia bisa menciptakan secara mandiri. Kenapa? Kudratnya harus sempurna. Kudratnya harus nggak butuh pertolongan yang lain. Ini gambarannya kayak apa? Kayak kamu ngangkat meja. Mejanya satu. Yang ngangkat 2 orang. Yang ngangkat yang mana? Berarti keduanya. Coba sekarang kalau meja itu terangkat dinisbatkan pada salah satunya bisa nggak? Kenapa nggak bisa? Bukan komplain, karena kalau sendiri saya nggak bisa. Coba, oh ini saya ngangkat, coba kamu sendiri coba angkat, bisa nggak? Nggak bisa. Jadi dia nggak punya kemampuan secara mandiri. Dia akan punya kemampuan ketika bersatu. Seperti apa lagi contohnya? Tangan yang tepok menghasilkan satu. Hasil dari yang mana nih? Yang kanan atau yang kiri? Berarti keduanya bekerja. Dengan kemampuan keduanya menghasilkan, maka nggak bisa disebut mandiri ketika dia menciptakan sendiri. Coba kalau memang ente sebagai pencipta tepok sendiri bisa nggak? Bunyi. Berarti keduanya tidak bisa mandiri, maka itu bukan Tuhan. Tuhan harus yang bisa mandiri menciptakan. Kenapa? Karena Tuhan kemampuannya harus sempurna. Apalagi contohnya? Ketika bibir kamu bersiul, yang mengeluarkan siul yang mana? Bibir atas atau bawah? Coba sendiri bisa nggak? Bunyi. Justru ketika keduanya bisa menghasilkan, hasilnya pasti bukan dari keduanya, gitu loh. Ketika hasilnya pasti bukan dari keduanya. Kenapa? Dua-duanya pasti bukan Tuhan. Harus menghasilkan zat lain yang tunggal. Itu loh. Nggak mungkin keduanya itu disebut penghasil, nggak bisa. Pencipta nggak bisa. Karena ketika mau disebut pencipta, dia harus bisa menciptakan ketika dia mandiri. Coba waktu mandiri bisa nggak? Gigit juga nih. Motong sosis, gigit sosis kan sama, pas saja. Yang ketika dia dengan kerja sama bisa menghasilkan satu, berarti jelas-jelas keduanya saling tolong menolong. Ketika saling tolong menolong berarti keduanya lemah. Keduanya bukan Tuhan. Karena kalau keduanya memang Tuhan, dia harus punya kemampuan ketika mandiri. Oh ini kan kami menyatu saja, jadi kami bisa menghasilkan satu. Nah kalau kamunya berdua gimana? Bisa menghasilkan dua? Coba.
ketika berpisah, dua-duanya ngaku Tuhan dengan kemampuan yang sempurna, berarti keduanya harus bisa menciptakan masing-masing. Nyatanya, ketika dia berpisah, ini nggak bisa bikin tepok, ini nggak bisa bikin tepok. Keduanya lemah. Hanya bisa jadi satu tepok ketika menyatu, bekerja sama. Maka keduanya lemah. Keduanya berarti bukan Tuhan. Tapi kok punya hasil? Hasilnya pasti dari zat yang lain, bukan dari keduanya. Kenapa? Karena keduanya jelas bukan Tuhan. Kenapa? Nggak punya kudrat secara mutlak. Wa aidzon idza qila annal ilaha haqiqatan huwa majmu'ul murakkab, maka jika dikatakan secara hakikat Tuhan adalah kesatuan yang tersusun dari dua zat, namanya. Andai nih Tuhan itu adalah kesatuan dari dua zat, ada dua zat yang menyatu, kemudian duanya jadi satu Tuhan dengan tersusunnya dua zat. Kulna, kami menjawab, qad sabata anna tarkiba muhalun, bahwa telah dipastikan sebelumnya bahwa tersusun merupakan hal yang mustahil bagi Tuhan alal ilah liwujubi mukhalafatihi lil hawadis, dengan kepastian makhluk harus berbeda, Tuhan harus berbeda dengan makhluknya. Fi sifati halati min khawasi nafsiha wa minha at-tarkib. Karena pasti Tuhan itu berbeda dengan makhluknya dalam sifat yang menjadi ciri khas bagi si makhluk, diantaranya tersusun. Tersusun adalah cirinya makhluk. Ketika dua Tuhan tersusun, berarti dengan dua zat dia menyatu menciptakan satu alam, berarti keduanya lemah. Justru keduanya pasti bukan Tuhan. Keduanya pasti makhluk. Kenapa? Cirinya makhluk harus tersusun. Ini tartib. Kamu ditata akal kamu untuk menolak satu persatu kemungkinan adanya dua Tuhan. Andai kedua Tuhan itu bekerja sama. Oh, Tuhan zatnya tersusun, makhluk. Oh enggak, dua-duanya punya kemampuan, bisa menghasilkan kedua dengan satu hasil. Maka keduanya saling tolong menolong. Ketika sendiri nggak punya berarti keduanya lemah. Keduanya bukan Tuhan. Wala jaiza, dan tidak mungkin ayu jada ahaduhuma, dan tidak mungkin lagi alam tercipta dari salah satunya. Tsumma yujadul ahor, kemudian yang lainnya juga menciptakan. Pertanyaan kamu nih, yang mikir begini nggak cuman kamu. Hah? Ulama juga akan berpikir gitu ya, dan akan dibantah kemungkinan apapun yang terjadi. Loh, sekarang begini, kalau keduanya bergantian menciptakan bagaimana? Atau separuh. Yang ini punya ciptaan, yang ini juga punya ciptaan.
yujadu ahduma thumma yujadul akhar li anna hadza tahsilul hasil wa huwa muhal kama huwa dhahir. Kalau keduanya itu menciptakan bergantian tapi barangnya satu, kerjanya bergantian, jadi apa? Tahsilul hasil. Yang satu menyalakan, setelah nyala, yang satu menyalakan lagi. Jadinya apa? Tahsilul hasilnya. Tahsil itu sudah hasil, kok mau dihasilkan lagi lah, ngapain? Mau sudah nyala kok dinyalain lagi, gitu loh. Nebelin namanya. Mau sudah nyala, ngapain dinyalain lagi? Mau bikin Nabi Adam wujud, satu Tuhan bikin Nabi Adam wujud, yang satu bikin wujud lagi yang sama itu juga, lah ngapain? Mau sudah jadi. Namanya tahsilul, itu mustahil, dohir nyata itu, ngapain gitu loh. Barang sudah nyala kok dinyalain lagi. Starter mobil, jadi motor starter jreng hidup, yang satu mau ngidupin, lah ngapa sudah hidup? Barang hidup kok dihidupkan, namanya apa? Tahsilul hasil. Wala jaiza, yang lain lagi, ayu jada aduhumal ba'dha min hadal alam wal akhar ba'dha. Nah, Tuhan yang satu menciptakan sebagian alam, yang satu bikin sebagian lagi. Apa yang terjadi? Lazima ajzuhuma hina idzin, maka pasti keduanya itu lemah. Kenapa? Li'annahu lama ta'allaqat qudratu ahadihima bil ba'di saddan alal akhar. Maka tatkala kekuasaan salah satunya sudah menyentuh pada sebagian alam, saddan alal akhar tariqon ta'alluqi qudratihi bihi, maka pengaruh kekuasaan Tuhan yang lain pada sebagiannya akan tertutup. Sebagian, oh Tuhan yang satu mau bikin diamnya, yang satu mau bikin geraknya, kerjasama momennya. Ketika Tuhan satu mau bikin, Tuhan A bikin gerak, Tuhan B bikin diam. Ini A bikinnya gerak, B bikinnya diam, maka A nggak bisa bikin diam. Kenapa? Kenapa? Sudah dikuasai Tuhan B. Berarti kekuasaannya terbatas. Itu loh. Itu kan ketika Tuhan A mau bikin diam, udah nggak bisa. Kenapa? Diam sudah dikuasai oleh Tuhan B. Atau begini, kalau Tuhan A mau bikin diam, Tuhan A bikin Z diam namanya. A bikin Z itu diam. Tuhan B mau bikin gerak, bisa nggak? Bisa nggak? Kenapa? Berarti terhalang nih. Ketika si A, Tuhan A bikin si Z diam,
Tuhan B mau bikin Z gerak, nggak bisa. Karena nggak mungkin gerak diam. Mengalahkan dulu nih. Lah iya dong, artinya ente nunggu dulu biar saya menyelesaikan kerjaan. Lah iya dong, biar maunya saya bikin diam itu terlaksana gitu loh. Maksudnya menentukan kerjanya dulu dari awal yang nentuin kerjanya diam atau gerak itu harus tentuin dulu dari awal. Iya enggak, umpamanya ini artinya keduanya umpamanya kok bikin agreement lah gitu loh. Oh khusus kamu yang bikin gerak, saya yang bikin diam. Lah ketika si B bikin diam, Tuhan A mau bikin gerak, Nggak bisa. ya nggak bisa dong. Oh lupa, harusnya diwaktuin tadi. Lah itu. Bukan selesai kerjanya. Berarti kerjanya hanya pada sebagian, kemampuannya yang lain sudah dikuasai Tuhan yang, berarti dia hanya menguasai sebagian alam. Kemampuannya hanya bisa menguasai sebagian alam, tidak bisa menguasai sebagian yang lainnya. Itu bukan Tuhan. Tuhan harus penguasa semuanya. Wahadza ajzun yunafi tamamal qudrah, maka ini juga namanya lemah, menghilangkan kesempurnaan kudratnya ala kulli syai'in, atas setiap sesuatu. Wal aju alal ilah muhalun, dan lemah bagi Tuhan hukumnya mustahil. Kama sayati min wujubi tamamil qudrati ta'ala ala kulli jaiz. Seperti nanti akan dibahas waktu sifat kudrat. Habis ini nih akan bahas mustahilnya Tuhan lemah pada satu perkara jaiz saja. Ada satu perkara jaiz yang dia nggak bisa bikin, lemah. Bukan Tuhan dia. Karena Tuhan harus mampu menciptakan semua dari perkara yang jaiz. Nah kalau Tuhan itu dua, dan keduanya saling membagi, ente bikin siang, saya bikin malam. Ketika siang dibikin, Tuhan ini nggak bisa bikin malam dong. Hah? Lah iya dong. Berarti rokok-rokokan dulu lah, nganggur. Ngeteh-ngeteh dulu. Lah iya dong. Ketika si A bikin si Z itu gerak, si B mau bikin diam, nggak bisa udah. Kenapa? Karena nggak mungkin gerak dan diam bersamaan. Jadi harus apa? Harus nunggu gantian. Atau kalau umpamanya kok keduanya memaksakan diri, si A mau bikin gerak, B mau bikin diam bersamaan, malah nggak jadi semua, gitu loh. Hah? Malah nggak jadi semua. Satu mau menyalakan, satu mau mematikan, nggak bisa. Ya udah, kamu bagian nyalain, saya bagian. Ketika saya menyalakan, kamu nggak bisa mematikan. Ya kan? Kenapa? Karena sedang saya nyalakan. Kekuasaan saya sedang berkuasa. Ente nggak bisa berkuasa pada si nyala, gitu loh. Ini kemungkinan apabila Tuhan itu dua. Apa tadi kemungkinannya? Pertama, kalau dua Tuhan masing-masing berkuasa penuh, maka alamnya harus dua. Ya kan? Nyatanya alam satu. Nah, kalau dua Tuhan akan menciptakan alam yang satu, keduanya harus menyatu. Ketika keduanya menyatu, baru bisa bikin satu alam.
Nah, andai kok keduanya menyatu, berarti keduanya bekerja sama. Yang ketika dia terpisah, justru nggak bisa menciptakan. Dia aja bisa mampu menciptakan ketika dalam keadaan menyatu. Berarti keduanya dalam keadaan lemah. Ya. Terus apa lagi? Andai keduanya bergantian menciptakan. Ketika bergantian jadinya apa? Tahsilul hasil. Yang satu bikin nyala, yang satu mau menyalakan lagi, ngapain wong sudah nyala. Yang satu mau bikin ada, satunya bikin ada lagi, ngapain wong sudah ada. Oh, kemudian yang ketiga kemungkinan lagi apa? Keduanya bergantian dalam menciptakan. Ketika ada keduanya bergantian, yang satu menciptakan sebagian, yang satu bagian yang lainnya, maka keduanya lemah. Tidak bisa menguasai semua perkara jaiz. Hanya berkuasa pada sebagian jaiz, tidak berkuasa pada sebagian jaiz yang lainnya. Berarti keduanya lemah. Itu sama kayak yang kamu lihat. Api bisa membakar. Hanya menguasai berapa? Sebagiannya aja, nggak bisa menguasai sebagian yang lainnya. Pisau memotong, sebagian doang bisanya, nggak bisa menguasai sebagian yang lain. Maka itu bukan Tuhan namanya. Tuhan harus penguasa semua perkara yang jaiz. Jadi, andai dua Tuhan saling kerjasama, alam ini tetap tidak akan pernah muncul. Gitu. Coba nih, kerjasamanya saja nggak akan muncul. Jadi kalau orang ngomong, oh Tuhan A, Tuhan, ini juga Tuhan, ini juga Tuhan, akalnya nggak berpikir berarti. Yang menciptakan Tuhan yang mana? Oh Tuhan yang lihat Tuhan ini ngapain? Kok disebut Tuhan juga? Tuhan harus yang menciptakan. Oh Tuhan A menciptakan, tapi B juga Tuhan. Nah ini ngapain jadi Tuhan apa dia? Kok disebut Tuhan? Perannya apa? Peran pengganti itu. Hah? Tapi punya peran apa? Wong dia satu ini sudah menguasai semuanya. Kok dia diangkat jadi Tuhan lagi? Ini mau Tuhan apa? Mau ngapain jadi Tuhan? Gitu loh. Tuhan cadangan. Lo kira main bola pakai pemain cadangan, takut satunya patah gitu maksudnya. Kesleo sampean. Apalagi kok Tuhannya ribuan. Siwa Brahma, apa Tuhan apa? Kerjanya ngapain? Gitu loh. Jadi mereka nggak berpikir secara logika. Bagaimana menisbatkan Tuhan harus esa? Nggak berpikir enggak. Kalau Tuhan dianggapnya, oh Tuhan ya yang satu bagian bikin langit, satu bagian bumi, satu bagian hujan, satu bagian panas, satu petir, satu. Yang Tuhan yang mana? Oh Tuhan semua. Bagaimana kok Tuhan semua? Itu berarti lemah semua. Kenapa? Karena nggak bisa menguasai yang lainnya. Justru itu bukan Tuhan. Tuhan harus penguasa semuanya, itu baru Tuhan. Jadi mereka menisbatkan orang yang punya kemampuan bikin satu hal dianggap Tuhan. Kok dia bisa ngatur langit, apa angin? Tuhan juga. Oh ini bisa ngatur hujan, Tuhan juga. Bagaimana mungkin hanya punya kemampuan mengatur satu hal jadi Tuhan? Mereka melihat itu harusnya yang begitu namanya apa? Mukjizat baru bisa begitu loh. Apa yang dia lihat itu sebagai
mukjizat gitu loh, baru bisa. Oh, ini mukjizatnya bisa ngatur angin, ini bisa ngatur api, ini bisa ngatur hujan, ini bisa, boleh. Tiap nabi diberikan mukjizat masing-masing. Tapi kalau kemudian dianggap sebagai Tuhan, kamu salah lihat berarti. Kamu salah berpikir yang begitu dianggap Tuhan. Lalu kemudian Tuhannya kok direkayasa, ada Hanuman manusia setengah, ada yang Ganesha manusia setengah. Ini cara berpikirnya saya nggak ngerti. Artinya jalannya berpikir dari mana? Mereka pasti hanya ikut-ikutan mengaku itu sebagai Tuhan. Ketika mau dilakukan pembuktian secara nyata, nggak punya pembuktiannya. Dari mana pembuktian ini sebagai Tuhan? Apa pembuktiannya apa? Oh, katanya bapak saya kemampuannya begini. Kata si Anu dia kemampuannya begini. Katanya. Ketika dipikir nanti nggak mungkin kemampuan itu dari dirinya. Kenapa? Karena dia nggak punya kemampuan yang lainnya. Dia lemah pada satu hal, walaupun mampu pada satu hal, yang begitu pasti bukan Tuhan. Dalam diri kamu sudah Allah ciptakan. Apa? Tepuk, siul, gigi kamu. Allah sudah ciptakan untuk kamu berpikir. Ini kalau kerjasama berarti keduanya makhluk. Kalau hanya menguasai sebagiannya saja berarti dia makhluk. Jadi Allah sudah ciptakan jalan wa fi anfusikum afala tadhakkarun. Dan dalam diri kamu itu ada ayat, ada pembuktian-pembuktian. Ini nggak berpikir tentang Tuhan. Ini yang pertama, apabila Tuhan kerjasama, alam ini tidak akan terwujud nyata, jelas alam nggak akan terwujud. Besok insya Allah kita bahas lagi kemungkinan yang kedua, apabila Tuhan itu saling bertentangan, saling berlawanan. Apa yang mungkin terjadi? Apakah mungkin alam ini akan muncul atau tidak muncul? Kita bahas yang akan datang insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana i'tarafna wa annana asrafna 'ala ladha ashrafna fatub 'alaina taubah taghsil kulli haubah mastolana aurati wa amin raati waghfir Rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa sairil hillani wa kulli dhi au jiratin au suhbah al muslimina ajma' fadlan wa judan mannan la biktisabi minna bil mustafa rasuli na'udzu bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi andal habbi wa alihi wa sahbihi idada tansi suhbi walhamdulillahi fil bad'i wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.